Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Dosi Elvian. Dan saya Yulia Usfa mengucapkan selamat datang dalam acara Pertunjukan Sendera Tari suatu ketika di Bandar Lamuri. Saya senang sekali dan tentunya juga Pia juga sangat senang kegiatan ini menjadi persembahan penutup tahun yang serba sulit di masa pandemi ini dari BPNB Aceh tentunya, yang puncaknya itu adalah pegelaran yang melibatkan para seniman yang sudah memastikan diri tetap berkarya selama pandemik bersama BPNB Aceh tentunya. Benar sekali Dosi, dan tidak hanya kolaborasi seniman saja, BPNB Aceh juga bangga melibatkan kru yang terdiri atas kalangan milenial pekerja seni di belakang panggung. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah pertunjukan yang istimewa karena ada banyak tim di sini. Mengikut sertakan tim kameramen, ada tim produksi, tim sound system, stage manager, tim multimedia, semuanya itu masih anak-anak muda. Dan pastinya juga industri ini masih hidup bahkan di era pandemik yang sampai sekarang nih Pia belum juga berakhir tentunya. Benar sekali, dan kegiatan ini merupakan pertunjukan sendera tari fragmentasi. Kisah Kura-Kura Berjanggut ini merupakan novel bestseller setebal 900-an halaman karya Azhari Ayyub. Dan tentunya nanti akan dipresentasikan melalui sebuah karya yang luar biasa. Assalamualaikum, salam budaya. Provinsi Aceh satu dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan bidang kebudayaan. Karya budaya menjadi bukti nyata bahwa ketahanan budaya di Tanah Rencong ini masih terjaga. Beberapa di antaranya telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, agar terlindungi secara hukum, dilestarikan, dan dikembangkan mendukung kesejahteraan masyarakat. Tahukah kamu bahwa ada 39 karya budaya Aceh yang telah ditetapkan sejak tahun 2010? Check this out. Kemahiran kerajinan tradisional Keni Gayo ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018. Keni Gayo adalah salah satu seni kriya tradisional Gayo berupa gerabah yang terbuat dari tanah liat berbentuk kendi yang digunakan sebagai wadah untuk air minum. Dan pastinya, Keni Gayo hadir dalam setiap upacara adat Gayo sebagai kelengkapan adat. Bila tenun menjadi kriya berbahan kain dan benang kebanggaan Nusantara, maka Gayo bangga dengan kerawangnya. Kerawang merupakan motif tradisi yang terinspirasi dari keindahan negeri di atas awan, Aceh Tengah, yang diaplikasikan di atas kain dengan jahitan mesin tanpa pola. Motif dalam ingatan kolektif para penjahitnya dituangkan menjadi gambar dengan bantuan benang berwarna khas Gayo, putih, merah, hijau, dan kuning. Salah satu hal yang menggembirakan yaitu motif-motif kerawang Gayo ini sekarang berhasil dikreasikan menjadi cindera mata khas Gayo sebagai salah satu dukungan kepada pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah, bener meriah dan Gayo. Pada tahun 2016, canang kayu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Secara pasti tidak diketahui kapan alat musik canang kayu ini ditemukan dan siapa penemunya. Namun masyarakat meyakini bahwa alat musik ini sudah lama ada. Canang kayu merupakan alat musik yang terbuat dari kayu cuping-cuping, yang merupakan jenis kayu ringan dan tidak padat. Cara menggunakan alat musik ini adalah dengan memukulkan dua buah palu kayu yang diberi nama anu canang. Jenis kayu bahan pembuat kedua alat pukul ini berasal dari kayu yang lebih keras dan lebih padat agar menghasilkan suara yang nyaring. Kenenong adalah pengetahuan tradisional tentang perbintangan, yaitu untuk menentukan hari baik berdasarkan posisi bintang di langit. Kenenong dilengkapi dengan perhitungan waktu yang rinci sehingga ditemukan tanggal yang tepat untuk turun ke sawah, turun ke laut, dan sebagainya. Pengetahuan dan kebiasaan masyarakat Aceh ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2020. Pada tahun 2018, kemahiran kerajinan tradisional Kuah Belangong ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
Kuah belangong adalah menu masakan khas Aceh berbahan daging kambing atau sapi dengan bumbu kaya rempah dan berkuah yang dimasak dalam belanga atau wajan berukuran sangat besar. Hidangan ini dimasak bersama-sama dan disantap pula bersama-sama. Hingga kini, kuah belangong menjadi menu utama di setiap acara selamatan, hajatan, pesta perkawinan, bahkan kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Like atau medike adalah salah satu seni adat tradisi yang berkembang dalam masyarakat Aceh yang menempati wilayah Aceh Besar, Pidi, Aceh Utara hingga pesisir timur Aceh. Medike adalah melantunkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Medike ini dipertunjukkan pada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada umumnya di wilayah Aceh, medike atau zikir maulid biasanya dimainkan oleh kelompok orang dewasa dan juga anak-anak. Adat istiadat masyarakat Aceh ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018. Pintu Aceh juga merupakan dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015. Pintu Aceh berarti pintu. Dalam arsitektur Rumo Aceh, pintu memang dibuat kecil dan terdiri dari 2 daun pintu. Belakangan, di tahun 1935, pintu tersebut dikreasikan menjadi ragam hias yang terlihat indah sebagai motif yang dapat diaplikasikan ke berbagai jenis kriya. Pesiju adalah kegiatan tepung tawar yang dimaksudkan untuk memanggil semangat yang disimbolkan dengan menebar beras kuning, menyipratkan air, dan mendoakan orang atau objek yang dipesiju. Pesiju merupakan perangkat adat yang selalu harus disediakan untuk upacara adat melingkupi upacara daur hidup sejak lahir sampai meninggal. Kita patut berbangga, adat istiadat masyarakat Aceh ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020. Dalam masyarakat etnis Alas di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, berlangsungnya sebuah tradisi yang dinamakan Pesenatken atau Sunat Rasul. Adat istiadat masyarakat Aceh yang sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017 ini terbilang sangat penting karena esensinya adalah mengantarkan anak laki-laki menunaikan kewajibannya secara sakral menuju tingkat usia selanjutnya. Oleh sebab itu, ada serangkaian kegiatan adat yang harus dilaksanakan, mulai dari musyawarah keluarga, siapa yang bertugas pada pesta acara, peran-peran yang harus diambil oleh masing-masing anggota keluarga. Yang unik adalah bahwa yang paling berperan dalam acara dimaksud justru bukan orang tua anak yang disunat, melainkan pamannya dari garis ibu. Dan prosesi yang melibatkan wali inilah yang menjadikannya sangat berbeda dengan adat sunat rasul di tempat lainnya. Pada tahun 2016, tradisi pacu kuda ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Pacu kuda pertama-tama digelar sekitar tahun 1850 dengan arena pacuan melintas jalan berjarak lebih kurang 1,5 km. Rutenya memanjang, bukan memutar seperti sekarang ini. Karena antusiasme masyarakat Gayo menyaksikan pacu kuda ini, sebelumnya di tahun 1912 dengan campur tangan pihak penjajah Belanda, pacu kuda diatur dengan arena dan sistem pertandingan khusus dengan menyediakan hadiah hingga menjadi pertandingan seperti yang bertahan sampai sekarang ini. Pada tahun 2014, kopiah riman sebagai kemahiran kerajinan tradisional ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Pembuatan kopiah khas Aceh warisan zaman Sultan Iskandar Muda ini dihidupkan kembali sejak tahun 1985 silam. Meskipun bentuknya sederhana, membuat kopiah riman memerlukan keterampilan khusus dan perlu ketelatenan serta kesabaran. Kopiah riman dulunya sering digunakan oleh para bangsawan di Pidi untuk berbagai acara adat atau acara resmi lainnya. Nandong adalah seni tutur masyarakat Semelu. Nandong dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan alat musik gedang atau sejenis gendang. Nandong
dimainkan dengan melantunkan bait-bait pantun secara berbalas-balasan dan kedang yang ditabuh menyesuaikan dengan syair-syair yang diungkapkan. Kita patut berbangga, tradisi dan ekspresi lisan Nandong ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016. Gutel adalah salah satu kudapan tradisional dari tanah Gayo. Bahan baku pembuatan gutel antara lain beras atau oros, kelapa atau keramil, garam atau poa, dan air atau wih. Gutel dapat memberikan efek kenyang yang lama. Makanan ini tentu sangat cocok dikonsumsi di wilayah dingin yang membuat orang cepat lapar seperti di dataran tinggi Gayo. Kita patut berbangga kemahiran kerajinan tradisional gutel ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2019. Sebuah kesenian rakyat Gayo yang dikenal dengan nama didong, yaitu suatu kesenian yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Didong dimulai sejak zaman Rejelinge ke-13. Kombinasi tepukan tangan dan syair mengantarkan didong menjadi seni pertunjukan perkusi tanpa alat musik yang dapat membius penontonnya. Didong adalah gaya berkesenian laki-laki Gayo. Jika etnis Aceh menyambut tamu dengan Ranu Pelampuan, Gayo dengan tari guelnya, maka etnis Klut memiliki tari persembahan yang berbeda, yaitu Landuk Samput. Tarian ini dijadikan tarian yang disakralkan dalam setiap upacara adat. Kita patut bersyukur dan berbangga karena Landuk Samput sebagai seni pertunjukan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2017. Tradisi megang merupakan sebuah tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh dan dilaksanakan di semua wilayah dalam Provinsi Aceh, khususnya oleh umat Islam. Tradisi ini berupa pemotongan hewan, lembu, atau kerbau. Megang adalah tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan handai tolan oleh masyarakat Aceh. Megang dilaksanakan setahun 3 kali, yakni menjelang Ramadan, Idul Adha, dan Idul Fitri. Adat istiadat masyarakat Aceh ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016. Pada tahun 2015, seni pertunjukan tari Rabani Wahid ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tari Rabani Wahid merupakan tari asal desa Sangso, Samalanga, Kabupaten Biren yang syarat dengan nilai religi. Rabani Wahid terinspirasi dari tari sufi yang lahir di Aceh bersama penyebaran Islam dengan berbagai tarekat yang melekat. Selain itu, koreografinya juga dipengaruhi oleh gerak tari megrob. Gabungan gerak duduk dan berdiri layaknya seorang sufi. Para penari menari dengan iringan syair yang berisi puji-pujian kepada Sang Pencipta, Rasul, dan pesan lainnya terhadap agama dan hubungan antar manusia. Pada akhirnya, tarian ini seolah-olah bertujuan untuk menyerahkan diri kepada Allah dan membiarkan diri menyatu dengan alam semesta. Rapai Bube merupakan salah satu pertunjukan kesenian tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pidijaya. Pertunjukan Rapai Bube ini menyajikan musik rapai dan gerakan memainkan bube, yaitu bubu untuk menangkap ikan. Awalnya tarian ini berfungsi sebagai media pengobatan tradisional yang bertujuan untuk mengusir makhluk halus dan dimanfaatkan untuk menyembuhkan orang sakit. Saat ini Rapai Bube juga menjelma menjadi seni pertunjukan yang dimainkan oleh minimal 13 orang dan maksimal 21 orang. Terdiri dari 14 penabuh, 1 orang khalifah, 2-5 orang pemain, dan 1 orang syekh. Kita patut berbangga, Rapai Bube sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020. Keberadaan makanan tradisional suku bangsa Semelu merupakan identitas atau jati diri daerah Semelu yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Memek dalam bahasa Semelu bermakna mengunyah. Memek makanan yang cukup praktis di mana masyarakat Semelu bila bepergian antar pulau
Dengan kapal pasti menyediakan memek sebagai bekal makanan di perjalanan dikarenakan mudah cara memasaknya. Sejak ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, memek semakin populer baik di Semelu sendiri maupun di Aceh pada umumnya. Kemahiran kerajinan tradisional Rumo Aceh ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Dalam tradisi masyarakat Aceh, rumah merupakan unsur penting kehidupan karena membangun tempat tinggal adalah suatu keharusan. Dalam sebuah keluarga Aceh, rumah merupakan tempat tinggal yang begitu esensial dan menjadi lambang otoritas seorang lelaki selaku kepala keluarga. Oleh karena itu, belumlah dianggap seorang itu sempurna hidupnya bila belum memiliki rumah tempat tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Para pemirsa sekalian, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh di penghujung tahun 2020 ini kembali mempersembahkan suatu pagelaran seni, drama, tari, dan musik yang terinspirasi dari sebuah novel karya penulis Aceh, novel Kura-Kura Berjanggut. Bagian-bagian dari novel ini diangkat menjadi suatu naskah teater dengan judul Suatu Ketika di Bandar Lamuri. Karya seni yang dilakukan oleh para pekerja seni di Aceh, oleh para anak-anak muda Aceh, menjadi suatu tampilan yang kami persembahkan sebagai suatu karya di penghujung tahun. Karya ini dipersembahkan kepada seluruh masyarakat. Semoga dapat menginspirasi kepada seluruh masyarakat untuk terus berkarya dan juga semangat dalam menghadapi pandemi global yang terjadi tentunya di seluruh dunia. Kami berharap semoga apa yang dipersembahkan ini memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan juga tetap memotivasi seluruh masyarakat. Terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini, baik pada sutradara, penulis novel, dan juga para aktor dan aktris yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan juga tak lupa kepada semua pendukung kegiatan, mulai dari art director yang pada saat ini kami juga menggandeng Thomson HS, salah satu seniman di Sumatera Utara yang juga merupakan maestro opera Batak yang ikut tergabung dalam kegiatan teater ini. Dan juga koreografer, kami kerjasama dengan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dan juga para musisi Aceh, dan semua ini suatu persembahan yang sangat luar biasa yang kami persembahkan kepada seluruh masyarakat. Terima kasih sekali lagi, dan tentunya apa yang kami persembahkan untuk pemajuan kebudayaan menuju Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kita ucapkan terima kasih yang luar biasa tentunya karena semua teman-teman pekerja seni dan kemudian juga anak-anak muda kreatif ini difasilitasi untuk tetap berkarya di era pandemi seperti ini. Tentu saja kita mengucapkan terima kasih luar biasa kepada BPNB Aceh yang telah menyelenggarakan pertunjukan seni ini yang sangat meriah sekali pada hari ini. Benar sekali, tentunya juga kita baru saja menyaksikan bagaimana kemudian kekayaan budaya yang kita miliki, warisan budaya tak benda yang alhamdulillah sudah dicatat di Indonesia tentunya, dari Aceh. Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua, dan tugas kita nih sebagai generasi muda dan masyarakat Aceh tentunya untuk terus menjaga nilai-nilai budaya sebagai identitas diri kita.
sebagai masyarakat Aceh dan juga sebagai warga negara Indonesia tentunya. Benar sekali Dosi Elvian. Dan hari ini Dosi, meskipun dikemas dalam sentuhan teater oleh para seniman Aceh, kali ini pertunjukan seni drama tari dan musik ini tidak digelar indoor dengan pencahayaan yang artistik, namun BPNB Aceh dengan bangga menghadirkan sebuah pertunjukan dengan cita rasa kolosal. Wow. Sehingga sengaja dibuat outdoor dengan latar laut lepas dan juga sunset yang mengekspos keindahan pantai barat Aceh. Benar sekali, mengikut sertakan begitu banyak kru dan itu rata-rata juga anak muda yang kreatif luar biasa. Persiapan pertunjukan dengan segala hal yang detail tentunya digarap selama lebih kurang 3 minggu persiapannya untuk bisa tampil maksimal di sini. Baik, dan ada special performance juga nantinya dari seorang maestro opera Batak, Thomson HS ya. Datang jauh-jauh dari Sumatera Utara untuk ikut berkolaborasi dengan seniman Aceh hari ini. Selain ambil bagian sebagai pemeran sebagai Asokaya, Thomson HS juga bertindak sebagai stage manager dalam Mahakarya kalau saya sebut seperti itu ya. Benar Luar sekali. biasa. Dan sebelum kita lihat bagaimana pertunjukan Mahakarya yang luar biasa meriah sekali nantinya, terlebih dahulu kita saksikan bersama Apache 13. Laut membakar gedung pakat, pawang nakoda kadu cop layu. Budan raya badai kakalang kalut, yang ulaut patut tetap bungka. Beek sao bekong tubuh dabuh saja. Pantang tak surut, bedu makut ke badai raya Tuhanku jaga. Nyo di laut, kanyo kasapu pakat, roh udarat, saban sabe kenira. Sare anggo sama tumpuk sapu rasa. Cantan ungkut ujun karaya paki-paki je laju. Daun anggro anjur tapu sapu, bapih layu tuprik kabekah dua. Lam laut Tuhan tente kenan lam tagisah. Pukat peti mangkaja paki-paki je laju. Aso laut puau ke aso darat, bahar dekat poteh nyang bikuasa. Bak kendak po tame tungkat ngat simpenan. Pantang tak surut, beda makut ke badai raya Tuhanku jaga. Tuhanku jaga. Jantan ungkut ujun karaya paki-paki je laju. Dak dunang gro anjur tapu sapu,
Bapih layu duprik bekah dua. Lam laut Tuhan tente kenan lom tagisah. Gelombang takat bakukat peti mangkaja pagi-pagi jelaju. Aso laut puau ke aso darat, pak harakat potuh yang bikuasa. Pak kendak po dama tungkat ngat simpenan. Laut membakar pakat pawang nakoda pagi-pagi jet laju. Kakeh menana. Tari Saman adalah sebuah tarian dari suku Gayo yang biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Tarian Saman ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia untuk perlindungan warisan budaya tak benda dunia di Bali 24 November 2011. Saman mentransmisikan seni budaya Gayo dalam wujud tari duduk yang memamerkan ketangkasan, kekompakan, dan kekuatan dalam indah harmoni gerak yang mengandalkan kecepatan ke seluruh penjuru dunia. Panglima Laut merupakan suatu institusi adat yang mengatur tentang tata cara mepayang atau penangkapan ikan di laut. Panglima Laut juga merupakan nama jabatan untuk orang yang memimpin institusi Panglima Laut tersebut. Sistem organisasi sosial yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018 ini menurut sejarahnya sudah ada sejak 400 tahun lalu, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 hingga 1636 yang memerintah kerajaan Islam Aceh. Saat itu Panglima Laut bertugas memungut cukai pada kapal-kapal yang singgah di pelabuhan dan memobilisasi masyarakat atau rakyat, terutama nelayan, untuk berperang. Tugas Panglima Laut mulai bergeser menjadi mengatur organisasi penangkapan ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran di laut. Payung Mesikat merupakan salah satu perlengkapan adat alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Payung adat ini dipergunakan dalam upacara adat seperti perkawinan, sunatan, dan sebagainya. Payung ini dibuat dari kain hitam yang tidak tembus air. Pada kain tersebut diberi sulaman seperti cerita bergambar. Biasanya sulaman tersebut menggambarkan kisah tentang pengantinnya. Kemahiran dan kerajinan tradisional payung Mesikat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2017. Masyarakat Alas di Aceh Tenggara memiliki tradisi yang unik dan menarik. Salah satunya adalah pemamanan. Istilah pemamanan tidak lepas dari kata paman, yakni laki-laki dari garis ibu, adik atau kakak ibu. Masyarakat Alas mempercayai bahwa paman sebagai penanggung jawab atas perhelatan pesta turun mandi, sunat, dan nikah keponakannya. Marwah setiap paman dipertaruhkan untuk kesuksesan pesta tersebut. Terkadang pihak keluarga juga langsung melengkapi kebutuhan pesta dan alat rumah tangga si anak. Selepas pesta, catatan keuangan diserahkan kepada paman. Tergantung berapa jumlah paman. Jika ada 2, maka berbagilah mereka berdua. Adat istiadat masyarakat pemamanan ini sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018. Tahun 2018, kemahiran kerajinan tradisional kemamah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kemamah merupakan salah satu kuliner tradisional masyarakat Aceh. Kemamah terkenal juga dengan sebutan ikan kayu karena bentuknya memang keras seperti kayu.
Secara definisi, kemamah adalah ikan yang diawetkan dengan beberapa proses pembuatan, mulai dari pembersihan ikan, perebusan, pengeringan, dan penyimpanan. Oleh karena itu, kemamah dapat menjadi rekomendasi andalan untuk sanak saudara yang akan pergi merantau. Bahkan pada zaman dahulu, kemamah menjadi barang bawaan untuk jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Pada tahun 2013, rencong sudah terlebih dahulu ditetapkan dalam domain yang sama. Selain dikenal sebagai senjata perang, rencong juga merupakan simbol kegagahan dan keberanian orang Aceh. Sedati, sebuah bentuk tari perkusi tubuh yang masuk kategori tari perang, dimainkan oleh 8 penari laki-laki. Sedati mampu menghipnotis penontonnya dalam pertunjukan yang indah, tegas, dan berkarakter. Sedati dikembangkan sejak agama Islam masuk ke Aceh dan dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di masa keemasannya, Sedati menjadi sangat populer, menggema di pesisir timur Aceh, lalu menular ke seluruh penjuru negeri di Aceh. Seni pertunjukan yang sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda Indonesia pada tahun 2014 ini tidak menggunakan alat musik karena menggunakan harmoni perkusi tubuh dari beberapa gerakan, seperti tepukan tangan, tepukan dada, pinggul, hentakan kaki, dan ketipan jari mengikuti irama dan tempo lagu yang dinyanyikan. Di mana ada saman, di situ ada para gadis yang menyemangati para penari bersaman semalam suntuk. Mengikuti jejak saman yang dimainkan oleh para lelaki, maka grup tari yang seluruhnya adalah perempuan, tari Bines didaulat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Gerak lembut dengan selendang di pundak, Bines tampil dengan lantunan syair-syair berisikan nasihat dan hiburan. Dengan posisi berdiri, para gadis menari dengan adab dan norma yang baik. Hampir setiap gadis di Gayo Luwes mampu berbines, karena bagi mereka budaya itu melekat dalam diri pemiliknya. Rapai Pase merupakan alat musik perkusi yang dimiliki oleh masyarakat Aceh pada umumnya atau masyarakat Aceh pesisir pada khususnya. Istilah Pase adalah sebutan untuk daerah Pasai, salah satu desa di Kecamatan Bayu, Kabupaten Aceh Utara yang diberikan oleh masyarakat Desa Awe, yaitu tempat di mana gendang ini pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang dikenal sebagai penyair agama Islam yang juga merupakan orang pertama membawa dan memperkenalkan Rapai bersama dengan 11 orang pengikutnya. Seni pertunjukan yang sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2017 ini sendiri merupakan alat musik pukul berukuran sangat besar, berbentuk bulat dengan lapisan membran di salah satu sisinya. Untuk memainkannya, Rapai ini harus digantung terlebih dahulu karena Rapai Pase dimainkan dalam posisi pemain berdiri dan dengan pukulan yang kuat. Kita patut berbangga, seni pertunjukan Rapai Geleng sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Rapai Geleng adalah seni pertunjukan yang berkembang dalam masyarakat di pesisir barat Aceh. Tarian ini berkembang pada awalnya di daerah Manggeng, Aceh Barat Daya yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan daerah Anek Jame. Tarian Rapai Geleng menggunakan alat rapai yang dipadukan dengan gerakan yang unik sesuai dengan irama Rapai. Syair-syair yang dilantunkan dipadukan dengan gerakan-gerakan sebagai sarana dakwah melalui seni. Rapai adalah rasa syukur atas suatu keberhasilan baik dalam pertanian maupun bidang kehidupan lainnya. Silat pelintau merupakan salah satu bentuk olahraga tradisional asal Tamiang. Dahulu, silat pelintau ini diajarkan secara sembunyi-sembunyi dan diajarkan kepada pemuda-pemuda Tamiang agar dapat mempertahankan diri dari serangan musuh dan utamanya membantu usaha-usaha untuk mengusir para penjajah dari tanah Tamiang. Setelah dikukuhkan pada tahun 1953, barulah silat pelintau ini dapat diajarkan secara terang-terangan. Nama pelintau diambil dari bahasa Tamiang asli, yaitu pelin dan tau. Pelin berarti semua, sedangkan tau artinya tahu. Sehingga pelintau berarti semua tahu.
Kita patut berbangga karena tradisi silat pelintau ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun 2015, tari dampeng ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tarian ini merupakan salah satu bentuk tari persembahan pada masyarakat suku Singkil. Tari ini biasanya dipertunjukkan pada acara pernikahan sebagai rangkaian prosesi dalam mengantar mempelai pria. Dahulu tarian ini ditarikan oleh 2 orang saja. Namun pada perkembangannya tarian ini kemudian ditarikan hingga 8 orang. Dampeng juga menjadi simbol pergerakan melindungi raja, dalam hal ini yaitu mempelai pria atau marapulai. Tarian ini lalu diiringi dengan alat musik tradisional diantaranya gendang, dendang, dan juga bangsi. Ketika rombongan sudah sampai di depan pintu pagar rumah Dara Baru, tarian ini pun dipersembahkan. Keluarga Dara Baru dan Dara Baru turut menyaksikan persembahan ini di depan pintu rumah mereka. Tari Guel adalah salah satu khazanah budaya Gayo di Provinsi Aceh. Guel berarti membunyikan. Khususnya di dataran tinggi Gayo, tarian ini memiliki kisah panjang dan unik. Para peneliti dan koreografer dari tari mengatakan bahwa tarian ini bukan hanya sekedar tari. Guel merupakan gabungan dari seni sastra, seni musik, dan seni tari itu sendiri. Guel mengimitasi gerakan dari burung yang mengepakkan sayapnya, membuat lawannya untuk ikut bergerak menari bersamanya. Kita patut berbangga karena tari Guel sebagai sebuah seni pertunjukan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016. Pada tahun 2019, seni pertunjukan tari sining ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tari sining dalam kehidupan berbudaya masyarakat Gayo tempo dulu digelar dalam 2 prosesi adat yang sakral. Kedua prosesi tersebut adalah pertama sebagai tarian prosesi dalam rangka membangun tempat hunian atau rumah. Dan yang kedua sebagai tarian pengiring dalam upacara memandikan dalam rangka melantik pemimpin baru. Pertama di atas kayu lintang, bereni umah, sebuah bagian bangunan rumah adat atau umah naru yang ketinggiannya bisa mencapai antara 8 hingga 12 meter dari atas permukaan tanah atau fondasi. Posisinya persis pada bagian tiang lintang utama yang menghubungkan antara satu tiang dengan tiang lainnya pada bagian depan bangunan. Sebelumnya hal yang sama juga dilakukan atau ditarikan di atas dulang yang merapat ke tanah. Kedua, tari sining dipergelarkan ketika akan melantik atau mengesahkan seorang pemimpin. Tempatnya di tanah lapang atau di tempat yang dekat dengan sumber air atau pinggir danau. Dalam prosesi ini, sang raja dimandikan oleh beberapa unsur sara opat dengan prosesi tertentu dan diiringi dengan tari turun kowih, turun kulut yang di dalamnya juga termasuk unsur tari sining. Tari laut merupakan salah satu bentuk tari tradisi dari Provinsi Aceh. Pada mulanya budaya tari ini berasal dari daerah Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, Indonesia. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat membuat budaya tari ini kemudian menyebar ke seluruh daerah di Provinsi Aceh. Seni pertunjukan yang sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda tahun 2018 ini juga disebut dengan tari sedati inong. Karena dilihat dari jumlah penari, gerakan-gerakannya, pola tarian, proses dan teknik dari tarian ini mirip dengan tari sedati. Tari menatahkan hinai merupakan tari tradisi yang dilakukan pada saat menjelang pesta perkawinan atau sunat rasul. Tarian ini merupakan prosesi melepas hinai dari jari tangan dan kaki seorang pengantin yang didampingi oleh sejumlah kerabat. Bila pengantinnya perempuan, maka kerabat yang mendampingi juga harus perempuan. Adapun pola gerak tarian ini bersifat fleksibel dan spontan. Gerakan menghentakkan kaki kiri dan kanan mengikuti irama gendang yang dipukul. Masing-masing penari memakai sehelai selendang. Seni pertunjukan ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016. Tarian Liko Pulo Aceh merupakan salah satu tarian tradisional yang berkembang dalam masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Pulo Aceh di kawasan Aceh Besar.
Pada tahun 2016, seni pertunjukan Liko Pulo ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tarian tersebut merupakan salah satu tarian tradisional yang masih bertahan di Pulau Aceh. Kesenian tradisional ini berasal dari Pulau Bris. Dua budak perempuan Abesi turun dari Bandar Lamuri pada paruh kedua abad ke-16. Bintang-bintang di langit pun mulai bergerak menandai awal mula perubahan besar di negeri-negeri Selat Malaka. Anak lelaki salah seorang budak itu kemudian tampil merebut kekuasaan melalui pembasmian merica. Dinasti lama tersingkir. Demikian pula penguasa sesungguhnya kawasan selat kongsi dagang ikan pari hitam. Si Ujud sedang belajar di sekolah perkapalan dan lautan Istanbul. Saat mengetahui kedua orang tuanya menjadi korban pembantaian. Demi membalaskan dendam, ia rela menempuh jalur berputar, merompak dengan tata sipir melawan Liga Suci. Memimpin Iskandar Bambu Hitam di perairan Sulu. Dan bahkan mata-mata anak haram Lamuri. Namun, tak hanya si Ujud bergerak. Persaudaraan rahasia kura-kura berjanggut berkali-kali mengirimkan pembunuh bayaran demi mendapatkan kepala Sultan Lamuri. Lamuri tak bebas dari banjir darah 3 abad kemudian. Ketika sekian ekspedisi dikerahkan pemerintah kolonial Hindia Timur. Setelah perlawanan rakyat Aceh diredam, muncul para pembunuh yang hanya mengincar orang kulit putih. Suatu hal yang bahkan tak bisa diperkirakan oleh Snok Hurgroni.
Demi kerang yang suci. Oh, kerang, kerang, kerang. Setelah 3 tahun marabunta. Setelah 3 tahun. Pada akhirnya ada lagi seorang bajingan bergabung bersama kita. Kalau salah. Hah? 3 tahun. 3. Marabunta. 3 atau 4 tahun. Sudahlah.
Yang jelas, dia adalah seorang bajingan. Sama seperti kita. Sama seperti kita. Kita bajingan. Oh iya. Walaupun Ya, ya. Setidaknya seperti apa yang telah dituliskan oleh si ikan pari hitam. Ya walaupun iya, oh, iya. Walaupun tidak lebih bajingan dibandingkan orang yang baru masuk ini. Dia calon sultan. Apa? Calon sultan. Calon sultan. Dia adalah masa depan kita. Masa depan kita di tepian barat dan timur Selat Malaka. Dia berbicara. Coba kalian lihat ke atas. Bintang mengitari dia. Goblok! Kita sedang berada di penjara bawah tanah. Mana mungkin bintang kelihatan dari sini? Maksudnya di peta langit. Peta langit. Para muntah. Rahasia. Sokaya. Hei, peta langit. Rahasia apa lagi itu? Hah?
hati. Begitulah jika ingin disebut sebagai merica terbaik di dunia. La 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 la, titi tata, la 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 la, titi tata. Jangan bertingkah seperti orang lembah. Hah? Apa maksudmu? Aku tahu di mana dia ditawan. Hei, tua bangka! Apa maksudmu? Hah? Kekasihmu. Hah. Wah. Sudah 5 tahun dia berada di penjara jalan lurus. Hah. Dan kau? Hah. Kau sibuk mematik merica-mericamu itu. Bah. Jadi, kau mau menangkapku juga, ha? Bah. Hei, apa kau pikir? Tampanku ini seperti mata-mata. Ya, Ya, setidaknya tidak seperti suruhan ikan pari hitam itu kan? jadi kau bekerja untuk siapa, ha? Wah. Untuk kekasih. Ah. Ramlah. Ramlah. Anakmu masih hidup. Anakmu masih hidup. Dia masih hidup. Dia masih hidup, Ramlah. Ramlah. Dia masih hidup. Ini benar-benar tulisannya. Teringat sebelum kau mati diracun oleh kongsi dagang ikan pari hitam. Kita berdua mengajarkannya menulis. Ramlah! Ya. Bersama ribuan pelayan. Kami mengantarkan mayat Ramlah ke kandang. Ke tempat pemakaman itu. Ramlah begitu berani. Karena itu dia dibunuh. Dan kau harus membalaskannya. Hah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Aku melarikan diri ke lembah. Sementara Nuruddin, kau tahu Nuruddin di penjara jalan lurus. Tenang saja. Kami akan membantumu. Hah? Jika saja kau mampu meyakinkan 23 kaum lembah ini mau bergabung bersama kita. Meyakinkan orang lembah. Ya. Tapi kau mau bicara dengan mereka, ha? Bukan aku. Lalu siapa? Kau. Aku. Iya. Aku yang bicara dengan mereka.
Ramla meyakinkan Lamuri untuk mengalahkan petir. Hei, siapa kau sebenarnya? Aku? Akulah setan sungai. Adik Asokaya. Kan terkenal dari Lamuri. Hah? Bersama-sama kita akan membebaskan Nurudin. Hah?
tinggi sekali. Ada teropong, tapi kau hanya melihat dengan mata telanjang. Apa peduliku? Apa yang kau Apa yang kau teropong? Tiga. Demi kerang yang suci, 3 buah kapal marabunta. Goblok. Tidak perlu teropong. Dari sini juga kelihatan ada 3 buah kapal mau mendarat. Balut. Kerang. Benderanya kau lihat. Biru. Putih. Lambang setan. Semua kau hubung-hubungkan dengan setan. Kau tidak percaya. Kau memang penganut setan. Sini. Hati-hati barang baru itu. Kan kau tidak bisa melihat itu. Hati-hati. Paduka. Ya. Sepertinya ada kapal Eropa. Mau mendarat, Paduka. Oh, itu dari Paringgi. Bukan. Oh, mungkin itu dari Inggris. Sama sekali bukan. Coba kau lihat yang betul dulu. Kau lihat dulu dengan teropongmu. Ada bendera. Benderanya di tengahnya ada lambang mirip. Setan. Ya, mirip dengan setan. Viking, aku ingat. Viking, mereka punya kepala seperti kerbau. Hei! Apa yang kau lihat? Sini! Biar saya yang teropong. Hati-hati. Mewah itu. Kalian tidak tahu apa? Hanya perempuan yang bisa melihat setan. Oi, setan. Ya. Hati-hati. Oh, Paduka. Itu hanya pelaut Dilan. Dilan. Ya. Mereka setiap hari mengganggu pantai kita. Mata kaki kalian. Kupikir kalian mata-mata. Suruh mereka mendarat. Baiklah, Paduka. Dipersilakan mendarat. Mereka tidak bergerak. Coba kau panggil. Tidak mampu aku. Dipersilakan berlabuh. Mereka memberi tanda. Ayo kita turun. Peter, ya Kapten. Sekarang kita sedang berada di lautan apa ini? Andalusia. Mana teropongmu? Andalusia. Ya, Andalusia. Apa kau melihat seorang perempuan di sana? Tidak ada perbedaan, Kapten.
Mungkin karena derita dan kesengsaraan, Kapten. Kesengsaraan? Ya. Peter. Ya, Kapten. Itu lebih menarik dari tubuh seorang perempuan. Peter. Ku ingin segera turun ke sana. Kapten. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang, Kapten. Kita tinggal di sini hanya untuk menjahit kain layar. Kita di tengah angin monsun, Kapten. Coba kau perhatikan semua lambung kapal kita ini. Semuanya sudah penuh, Peter. Kau mau minuman? Sudah ada. Kenapa kau menghalang-halangi aku untuk sedikit bersenang-senang, Peter? Kapten, sudah 7 bulan. Kapten, terakhir saat kita bersenang-senang, 14 anggota kita mati, Kapten. Itu karena kesalahan mereka sendiri. Mereka berkelahi seperti pengantar tidur. Angsa dipotong. Potong bebek angsa, Kapten. Oh, itu maksud aku. Potong bebek angsa. Peter, coba mereka sedikit lebih giat berlatih. Tentu itu tidak akan pernah terjadi. Bah! Matros, siapkan biduk. Aku ingin mendarat ke sana.
Silakan tuan-tuan. Tuan tamu yang mulia, selamat datang di negeri kami. Negeri Lamuri yang penuh dengan kedamaian. Tempat apa ini? Sepertinya sangat miskin dan kekurangan makanan. Tuan, kesengsaraan akan segera sirna apabila Tuan Nakoda memborong semua merica Lamuri. Memborong semua merica Lamuri? Ya Tuan, ya. Tuan, kalau saya membeli semua, tentu saya akan meletakkannya di pantat keledai. Pantat keledai. Paduka, sepertinya mereka menghina kita. Ya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Mereka ingin bermain catur. Kalau kalian menyingkirkan kecoa-kecoa, semua kutu busuk, dan sedikit bajingan di kapal kalian, kalian bisa memuat lebih banyak lada dari negeri kami. Ya. Silahkan, langkahnya dulu, Tuan. Tuan, pion hanya bisa berjalan satu langkah dan itu ke depan. Tidak boleh bersikap seperti raja. Iya, kalian sudah membunuh Raja Bangkalan. Menghancurkan negeri Siak. Tetapi jangan harap kalian bisa menguasai negeri rempah-rempah. Kak! Hati-hati. Tuan, apa keuntungan Tuan setelah membunuh Sultan Malik Syah? Paduka, Mereka tahu. menghancurkan semua dagang ikan pari hitam? Paduka. Tentu semua ladang dan buah-buahanmu hasil bumimu akan membusuk semua di gudang. Paduka. Apa yang kau dapat, Tuan? Kami mendapatkan kepuasan. Ya, kepuasan. Dengan membunuh raja, kami mendapatkan kepuasan. Kepuasan. Membunuh adalah sesuatu yang sangat nikmat. Kepuasan. Walaupun kalian miskin. Kami tidak miskin. Ya, bukan kami yang miskin. Mereka yang miskin. Ya. Tunggu. Ya. Nih. Paduka. Walaupun kalian kekurangan makanan. Bukan. Siapa? Bukan kami. Tapi mereka. Kak, kuda. Mereka mati langkah. Ronde Ispanjo. Bedom.
rahasia kita. Babak ini milik kalian. Oh, waktunya pertukaran babak. Dipersilakan tuan-tuan, dipersilakan. Nikmati dulu penganan yang ada. Silakan tuan-tuan. Sonang. Itu bisa diatur dengan penuh strategi. Silakan dijamu tamu-tamu kita, Marabunta. Silakan. Tentu saja. Oh. Peter. Ada bayan bandi dengar. Tak kadangnya manusia tula on mealon-alon yang katron-tron dacok ke melintema menyobutoi je dacok demi kawan hanya dari rumah anjir dacok ke melintema benyotadan yang dacok ke musuh nyonit hantu jino tak peta dua. Lantak. Oh, nawaiton imbon cat ura merebuk manau. Di kelam taman indah pakon tuan duk tabe memanung. Tabe tuan mo. Pakon tuan ro nero imata peke mate mak peke mate du. To tuan rindu to tuan cinta kaju jino. Nedare pedeng tak pekengkeng jame yang kana. Babak ombak lanun dimulai. Aduh. Kenapa aku seperti ini? Di mataku seperti ada mata-mata. Bukan mata-mata, Kapten. Kunang-kunang. Perdam. Baik. Silakan dinikmati permainannya, Tuan. Sudah cukup. Baik, Tuan. Kita akan memulai lagi sedikit permainan. Silakan, langkah putih lebih dulu. Tuan, bagaimana perempuan itu setelah kau racuni? Peter. Kalian begitu lecek. Ibuku mati di pangkuanku. Lantas, bagaimana dengan seorang anak yang ditukar ibunya dengan sebiji pala? Itu pengecut. Pecundang. Tukar bocah dengan sebiji pala. Oh, pengecut. Mereka menghina kita, Kapten. Mereka menghina kita. Semuanya. Ayo. Dipersilakan. Persilakan. Serang!
lagu bersebuku. Oh ya Tuhanku, ya Anakku, ya Anakku, hai natulong kamu, ya Allah, ni bauronya ya Nabi, ya Rabbi, nabri sejahtera. Jalan panjang harus kita lalui. Jalan panjang pada benua dan laut. Jalan panjang pada ombak dan kapal. Jalan panjang para budak. Jalan panjang para rompak dan nahkoda pencari rempah. Pulang ke Lamuri. Aku menjadi penjaga Menara Kabung dan diangkat sebagai sang kilat oleh Sultan Lamuri. Tapi menjadi mata-mata bukanlah jalan terakhir. Dari Istanbul, aku sudah mulai dendam ketika mendengar kedua orang tuaku terbunuh. Dendam ikan pari hitam yang menjelma sebagai kura-kura berjanggut yang pernah ada dalam kisah Nabi Sulaiman. Jika aku tak membunuh Sultan Lamuri, maka akulah yang harus terbunuh sewaktu melarikan diri ke arah Mansur. Dan itu persis seperti ramalan alami. Dan itu bukan takdir ilahi.
sampai saat ini bukan akulah yang layak mengakhiri semua ini. Wow, luar Luar biasa. biasa sekali. Baru Tadi saja sudah kita saksikan Benar. ya, bagaimana kemudian para seniman benar-benar mengeluarkan yang terbaik dari mereka. Meski di tengah pandemi seperti ini, tapi kemudian latihan demi latihan itu membuktikan bahwa mereka juga bisa bertahan dan berkarya di era yang pandemi sulit seperti ini. COVID-19. Benar sekali. Dan tadi kita saksikan bersama, ini pertunjukan fragmentasi kura-kura berjanggut suatu ketika di Bandar Lamuri ini dipertunjukkan oleh seluruh anak-anak muda milenial yang punya bakat tentunya sangat luar biasa. Dan tentunya juga kami informasikan sekali lagi bahwa ini adalah persembahan penutup tahun yang serba sulit di masa pandemi dari BPNB Aceh, yang puncaknya adalah pegelaran yang baru Anda saksikan luar biasa tadi tentunya. Seperti yang disampaikan tadi, luar biasa nih kreativitas anak muda, ini penting sekali. Di samping juga tadi juga kita sudah menyaksikan warisan budaya tak benda Indonesia ya, dari Aceh tentunya. Ini menjadi semangat tersendiri tidak hanya bagi generasi muda tapi seluruh masyarakat Aceh untuk terus menjaga sebagai identitas dan kekayaan kita semua tentunya. Benar sekali Dosi. Dan untuk kesuksesan acara hari ini kita juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid PhD. Kemudian juga ucapan terima kasih kita juga kepada Kepala BPNB Aceh Ibu Irini Dewi Wanti SSMSP. Ya, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh milenial pekerja seni. Kemudian terima kasih juga kepada tim belakang panggung. Ini ada kameramen, tim produksi, begitu ya. Ada tim sound system, stage manager, tim multimedia, semua anak-anak muda yang kreatif mensukseskan kegiatan yang luar biasa ini. Dan sampai jumpa di pertunjukan selanjutnya. Tentunya saya Dosi Elvian. Dan saya Yulia Uswa mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.